Asli ini generasi kita teh ya ada di tangan kita juga sedikitnya mah, kontribusi kita untuk bisa membantu memulihkan nilai-nilai yang baik tersebut gitu. Jadi penting ya, serius, penting banget bagi kita untuk bisa berkontribusi. Kalau orang punya Vespa, masa depannya terang. Kenapa? Karena bunyinya terang, tang, 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 tang. Oke, yo, sudah apa kabar, gimana ada Mang Mabrai? Kembali lagi bersama gua di sini bersama Vespa. Pagi-pagi kita riding menikmati indahnya kota Bandung yang sekarang lagi dingin-dinginnya, guys. Dan seperti biasa, pagi ini gue bawa Vespa berikut pengen diskusi ya, pengen ya berbagi cerita kali dengan kalian. Nah ini nih good job nih penjaga sekolahnya ya, penjaga sekolah apa ya namanya ya, yang bantu gitulah, minta jalan karena ya tahu sendiri kalau sekolah di pinggir jalan seperti itu riskan banget ya, rawan kecelakaan gitu. Jadi kan dengan adanya seperti itu bisa kebantu. Hari ini gimana kabar kalian, Mabrai? Semoga baik-baik saja ya. Doa gue selalu beserta kalian agar kalian bahagia, sukses, terus dalam keadaan sehat. Ini kalian tahu daerah apa, guys? Jadi kalau kita belok kanan lurus itu yang ke arah Tegalega. Ini Otista. Di sini banyak yang jualan kain-kain gitu, bray. Jadi di situ juga ada pasar baru yang ikonik banget untuk di Bandung ya. Legend, bray. Kalian yang dari luar Bandung mungkin kalau butuh belanja-belanja banyak yang merekomendasikan ke sini kan, pasar baru, karena harganya murah banget asli. Dan kalau pagi-pagi enak banget nih, bener. Beda kalau siang. Nah, nanti deh coba kalian cek ya, siang-siang di sini kayak gimana. Dan pada saat ini kayaknya kita enak ya bahas untuk jadi yang berbeda, bray. Jadi yang berbeda. Maksud jadi yang berbeda itu kayak gimana? Ya, kita lihat ya kondisi yang sekarang, bray. Indonesia itu kayak gimana? Dari tingkat pendidikan aja ya, yang kemarin kalau nggak salah ada kasus yang di Pekanbaru gitu, yang anak SD dipukulin sama anak-anak yang lebih besar gitu ya, beda kelas lah kayaknya ceritanya. Kalau nggak salah si anak ini dikeroyok gitu, dibully lah ya sama kakak kelasnya sampai akhirnya harus meninggal, guys. Itu cukup mengerikan gitu. Anak SD aja sudah bisa melakukan tindakan kekerasan yang seperti itu. Ya kalau misalkan kita mau main kayak zaman dulu mah kayaknya nggak sama kayak gitu kali ya. Iya. Tapi yang menarik itu adalah kok bisa gitu ya, anak SD, bray, anak SD bisa sampai seperti itu gitu. Apa yang menjadi permasalahan utama? Apa yang menjadikan tindakan ini bisa terjadi gitu? Itu yang harusnya yuk kita pikirkan sama-sama gitu. Jadi yang berbeda ini itu adalah ya kalau kita bisa melihat dunia sekarang itu kan, dunia udah makin hancur ya. Degradasi moral tuh udah, iya, degradasi moralitasnya tuh udah itu pisan, bray. Udah parah banget gitu. Sok aja dari tindakan-tindakan kejahatannya tuh udah sangat menggila gitu. Gimana caranya kita tidak ikut berkontribusi dalam kejahatan-kejahatan tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Itu sih yang gue pikirin sekarang deh, supaya ya generasi kita yang akan datang gitu, mereka bisa merasakan damai sejahteranya teh kayak gimana tinggal di Indonesia.
apalagi gue khususnya yang di Bandung gitu ya. Gimana caranya supaya ya kedamaian itu teh terus terjaga, Bray? Iya nggak sih? Ya siapa sih yang bisa ngerasain nyaman kalau siapa sih yang ngerasain damai kalau di lingkungannya teh tindakan kejahatannya itu dinormalisasi? Pasti nggak ada kan, Bray? Ya makanya yuk kita sama-sama pikirkan sama-sama gitu untuk ya menciptakan suasana yang lebih nyaman, suasana yang lebih indah, suasana yang lebih damai gitu. Kayak dunia kita kan sekarang udah seperti ini nih. Gimana caranya supaya ya kita bisa menebarkan value-value kebaikan, ya biar kita itu punya apa ya, bisa memberikan warisan yang lebih berbahagia supaya kita bisa memberikan warisan yang penuh dengan kebaikan gitu sih guys. Jadi pada saat ini mungkin mati lagi. Gini nih kalau mati, Bray, tapi tenang aja. Udah iklan ini mak ini bisa copyright ya, nanti aja. Udah ada bis sekolah. Oke, kita lanjut lagi ya, Bray ya. Oke, jadi PR-nya itu adalah gimana cara kita bisa memberikan warisan budaya yang value-value-nya itu penuh dengan kebajikan. Ya, pertama kita harus berani berbeda. Ketika kita bisa melihat sekarang dunia itu begitu sangat jahat, kita bisa lihat sekarang tindakan-tindakan kriminal begitu sangat tinggi. Kita bisa lihat juga orang-orang yang apa ya, temperamennya tuh udah semakin parah gitu ya. Senggol dikit bacok gitu, itu cukup mengerikan kan. Jadi gimana caranya kita bisa berbeda ya ketika kita marah, apa yang membedakan kita dengan mereka gitu guys. Ya pertama ya harus dari kitanya juga kan, penuh dengan keberanian dulu nih. Lu berani berbeda nggak gitu. Kadang value-nya tuh kayak gini ya, sekarang tuh yang tren negatif itu teh banyak digemari gitu. Value-value yang buruk itu jadi kayak sesuatu yang dianggap keren gitu. Nah ini aja ya, kita pede nggak, kita berani nggak ketika kita berbeda. Yang anggap aja mungkin lagi ramenya teh pada pakai narkoboy gitu, dan kita berani untuk berbeda, untuk tidak menggunakan tersebut gitu. Berani dikatain cupu kah, berani dikatain aneh kah, atau berani dikatain so alim lah gitu. Tapi di situ dimulai dari kita
supaya kita bisa menyuarakan ya value-value atau poin-poin yang lebih positif gitu ya Bray. Asli ini generasi kita teh ya ada di tangan kita juga sedikitnya mah kontribusi kita untuk bisa membantu memulihkan nilai-nilai yang baik tersebut gitu. Jadi penting ya, serius penting banget bagi kita untuk bisa berkontribusi. Ya kalau kalian memang mau nih negara kita hancur, ya udah biarin aja gitu. Value-value-nya ya anggaplah coba ya anak-anak sekarang tuh anak-anak dari anak-anak kecil itu udah sangat-sangat mengerikan gitu, dari entah itu dari ucapannya, dari tindakannya, itu berbahaya Bray. Kita mungkin pada saat ini nggak bisa nyalahin orang tuanya, cara didiknya dan segala macam ya kan. Ya udah itu emang kayak gitu kali gitu. Ya tapi kan setidaknya kalau kita udah sadar, kalau kita udah tahu mana yang baik dan mana yang benar, ayo kita lakukan yang baik itu gitu, supaya ya menuju ke arah masa depan yang lebih baik lagi. Gitu bro ya. Jadi ya semoga aja tuh kedepannya bisa lebih baik ya bro. Atau mungkin kalian punya cerita gitu, tingkatan tindakan kriminal yang pernah kalian bikin shock gitu, entah itu pelakunya anak di bawah umur atau gimana gitu ya bro ya. Bolehlah sharing-sharing di kolom komentar. Thank you juga sudah menemani gua pagi ini. Nanti kita akan lanjut lagi ya Bray. Nanti kita akan lanjut lagi. Thank you banget, dan videonya cukup sampai di sini saja. Bye bye.